kembali lagi di channel YouTube Oluswangi. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kak Jimmy, bagaimana Kak? Puji Tuhan, baik. Kabarnya Terima sehat kasih. selalu? Iya, sehat. Terima kasih. Apa kabar? Saya juga sehat selalu, walaupun segala sesuatu diurus sendiri ini, termasuk Ya, kegiatan betul seperti sekali. ini. Iya, betul sekali. Nah, kesibukannya apa saja sekarang? Baru selesai spring semester dan lagi siap-siap untuk fall semester. Fall semester. Ya. Jadi hanya kuliah aja sekarang sibuk. Iya, kuliah dan weekend paling dengan teman-teman. Teman-teman. Iya. Oke, kita akan banyak cerita soal beasiswa LPDP. Tapi sebelum masuk ke inti nih, saya bawa contekan. Boleh cerita sedikit tidak tentang sebelumnya tuh pendidikan S1, S2 seperti apa? Oh iya, saya S1 pendidikan bahasa Inggris. Saya tamat di tahun 2013. Lalu S2 pendidikan bahasa Inggris juga tamat di tahun 2016 di kampus yang sama, Universitas Nusa Cendana. Undana Kupang ya? Iya, iya. Jadi yang belum tahu, Undana itu salah satu kampus negeri di Nusa Tenggara Timur dan berada di Kota Kupang. Yap. Oke, kalau riwayat pekerjaan kakak seperti apa nih kira-kira? Saya setelah selesai S1 langsung lanjut S2. Setelah itu tamat 2016 dan dari 2016 sampai 2019 atau 2020 itu sempat bekerja di beberapa kampus sebagai dosen kampus Sebagai swasta. dosen Ya. kampus swasta. Oke. Ya. Nah, kita coba sekarang pelan-pelan masuk ke beasiswa LPDP. Kenapa harus USA dan kenapa harus Penn State University? Good. Yeah, that's good question. USA, saya melamar di beasiswa LPDP dan LPDP itu punya berbagai beasiswa. Ada beasiswa secara umum, beasiswa TNI Polri, beasiswa untuk dokter, dan khusus saya melamar ke beasiswa Indonesia Timur atau beasiswa BIT. Dan di beasiswa BIT itu pilihan negaranya itu terbatas, yaitu terbatas ke Amerika Korea Selatan, sama Jepang. Sama Jepang, cuma 3. Iya. Itu cuma hanya di batch-nya kakak saja atau memang semuanya, sepengetahuan kakak? Sepertinya batch 1 sama batch 2 itu memang terbatas, tiga terbatas. kampus. Ya, 3 negara tersebut. Ya. Oke. Saya tidak tahu batch berikutnya. Oke, jadi beda-beda ya tiap batch ceritanya. Saya tidak tahu yang batch berikutnya, tapi kalau batch 1 dan 2 itu sama aturannya. Ya. Oke. Lalu kenapa harus Penn State University? Ya, betul. Penn State. Saya melamar 1 kali saja ke Penn State. Tidak melamar ke kampus-kampus yang lain dan dinyatakan lolos. Jadi saya pikir-pikir, I don't want to spend much time and energy and money for other universities. Jadi, dan kampusnya bagus sekali dan cocok dengan program yang saya pernah propose di beasiswa LPDP. Jadi cocok gitu. Cocok. Ya. Oke. Nah, boleh cerita nih Kak, program dan jurusan apa yang kakak ambil? Saya di Curriculum and Instruction, doctoral degree, dan spesifiknya atau emphasis area-nya itu Language, Culture, and Society. Berarti ini program doktoral S3 dan bidangnya di pendidikan? Iya, pendidikan. Dan pendidikannya khusus di bidang? Kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran. Lalu, subspesifiknya itu bahasa, budaya, dan masyarakat. Language, culture, budaya, bahasa, budaya, dan masyarakat. Ya. Spesifik sekali ya. Iya. Kayaknya punya misi khusus nih setelah lulus nih. Lalu Kak, kira-kira dalam proses kakak untuk beasiswa ini, duluan mana? LOA atau beasiswanya duluan? Saya dapat beasiswa lebih dahulu. Beasiswa duluan. BSD LPDP, setelah itu baru lamar kampus dan diterima. Jadi kakak lamar dulu beasiswa LPDP-nya, habis sudah dinyatakan keterima beasiswa LPDP, baru kakak
cari kampus. Yap, betul Kira-kira berapa lama proses dari terima beasiswa terus disuruh, silakan cari kampus nih? Saya tidak ingat pasti ya, tapi tahun berapa ya? Tahun 2020 saya dan teman-teman harus ke Yogyakarta untuk mengikuti program pengayaan bahasa. Dan setelah kami mendapatkan nilai dari pengayaan bahasa itu yang sudah pas untuk melamar kampus, dan dari situ kami mencoba untuk melamar kampus-kampus. Jadi kalau tidak salah tahun 2020, kalau tidak salah ya, 2020 itu 2020 hampir ke 2021. Ya. Kayaknya itu tahun keramat. Karena pas lagi pandemi dan lagi ya, COVID kan, ya, betul semua sekali. orang susah. Ekonomi negara lagi naik turun. Betul sekali. Oke, terus tahapan apa saja nih pada saat mendaftar LPDP kira-kira? Pengalaman kakak ya, karena kan sebenarnya kita bisa, jadi teman-teman bisa akses langsung ke websitenya LPDP karena di situ semua informasi dan keterangannya sangat jelas. Tapi kita mau tanya pendapat dan pengalaman Kak Jimmy nih kira-kira apa yang berkesan dari syarat-syarat yang tadi, karena sangat banyak tentunya. Betul, yang kakak ingat. betul sekali. Saya bagi pertahapan yang pertama itu administrasi. Lengkapi dokumen-dokumen kayak TOEFL, KTP. Kalau ke luar negeri itu ada cek paru kita, cek kesehatan, TBC ya, TBC. Yeah. Lalu kesehatan, surat keterangan sehat. Lalu waktu itu juga ada surat keterangan domisili. Jadi semua dokumen itu dimasukkan ke dalam akun kita. Yeah. Setelah itu baru diseleksi secara administrasi. Setelah seleksi administrasi, kita masuk seleksi substansi. Seleksi substansi itu dibagi lagi menjadi beberapa tes. Tes itu ada leaderless group discussion, lalu ada wawancara, lalu ada writing on the spot. Jadi tiga tes itu. 3 tes. Nah, Kak, kira-kira untuk beasiswa yang umum, kan LPDP ada beasiswa yang reguler umum, dengan beasiswa Indonesia Timur ada yang berbeda tidak? Atau sama saja? Rata-rata sama. Yang mungkin bikin beda adalah, mungkin teman-teman bisa cek di website untuk lebih detail. Menurut saya mungkin persyaratan bahasanya lebih tidak sama seperti teman-teman yang umum. Menurut saya. Iya. Jadi menurut kakak untuk dari syarat bahasa itu standarnya sedikit berbeda dari yang reguler, kira-kira seperti itu. Iya, kira-kira seperti itu. Iya. Oke, baik. Lalu kita tahu kan kemarin tahun 2020 itu tahun-tahun pandemi. Ya. Kira-kira manajemen untuk pemberangkatannya seperti apa gitu? Karena saya tahu informasinya tidak hanya beasiswa LPDP, penerima beasiswa LPDP dari Indonesia, terus berbagai bentuk beasiswa lain di negara lain juga mengalami kesulitan untuk keberangkatan. Jadi saya penasaran sekali nih untuk LPDP kira-kira seperti apa. Oh iya, untuk manajemennya yang pasti harus update informasi tentang COVID. Itu sudah wajib sekali. Jadi setiap hari, setiap minggu kami harus update informasi tentang COVID. Peraturan tentang COVID baik di Indonesia maupun di Amerika itu kami selalu update. Isolasi dan lain-lain. Iya. Dan mengupdate informasi terbaru tentang COVID, otomatis kita harus, karena waktu itu persyaratannya adalah isolasi mandiri sebelum berangkat. Jadi saya dan teman-teman ketika mengurus visa di Jakarta, kami juga langsung isolasi mandiri. Dan ya itu untuk menghindar ada apa-apa ketika berangkat. Jadi kira-kira manajemennya seperti itu. Iya. Tapi tetap jadinya berangkat dalam kelompok, batch, atau memang jadinya sendiri-sendiri atau seperti apa? Kalau batch kayaknya tidak, karena kami terpencar ya di berbagai negara bagian. Jadi saya dengan teman saya yang kebetulan studi di Penn State. Kita nih agak loncat-loncat tapi masih terkait dengan beasiswa LPDP. Kira-kira fasilitas apa saja yang didapat nih? Karena dengar cerita bahwa salah satu beasiswa yang memberikan fasilitas yang cukup lengkap itu adalah LPDP. Nah, kita sekarang mau tahu langsung nih dari penerima beasiswanya seperti apa. Ya, saya pribadi bersyukur sekali ya. Cukup lengkap
dan sangat-sangat membantu selama studi. Selama pengayaan bahasa di Yogyakarta kami diberikan biaya hidup, dapat kesempatan belajar bahasa Inggris di kampus yang bagus. Setelah itu biaya tiket pulang pergi ke tempat pengayaan bahasa ke Yogyakarta waktu itu. Berapa lama tuh Kak pengayaan bahasa? Maaf dipotong. No problem. 3 bulan untuk 3 bulan. satu kali satu sesi. Satu sesi. Iya. 3 untuk bulan. angkatan kakak saja. Iya, waktu itu kalau misalnya selama belajar 3 bulan, nilainya sudah mencapai, tidak perlu lagi. Tapi kalau belum mencapai bisa diperpanjang menjadi sesi kedua. Dan itu dapat biaya hidup 3 bulan. Ya. Wah. Ya. Sekalian liburan Kak. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Lalu itu pengayaan bahasa. Itu yang pre ya? Iya, pre okay. departure kira-kira seperti itu. Okay. Lalu ke beasiswa untuk studinya, ada biaya studi untuk kampus, jadi biaya kuliahnya itu tuition, pasti full tuition. Betul sekali. Jadi senangnya saya di Penset ini, pihak Penset sudah bekerja sama dengan LPDP, jadi kita terima bersih. Jadi kita tidak berurusan lagi dengan berapa biaya kampus, hitung-hitungan yang kecil-kecil gitu, tidak sama sekali. Jadi Penset berurusan langsung dengan LPDP. Jadi saya dan teman-teman di Penset dibiaya juga untuk biaya hidup per bulan, lalu biaya asuransi, biaya penerbangan pergi dan pulang, datang ke sini untuk studi dan pulang nanti setelah studi gitu. Ya kira-kira itu. Untuk keluarga ditanggung kah? Untuk S3 ya saya jujur berterima kasih sekali dengan Indonesia. Keluarga ditanggung di tahun kedua. Di tahun kedua. Untuk yang S3 saja atau? Ya, untuk S3. Jadi kalau yang master tidak? Sepertinya tidak. Oh, begitu ya. Jadi yang untuk doktoral, teman-teman doktoral, saya tidak tahu, ini asumsi saya, mungkin pertimbangannya lama ya, 4 tahun. Ya, sehingga keluarga diperbolehkan untuk ikut ya, dibiayai lah. Dan itu 25% dari living allowance yang didapat, biaya hidup sebulan per 1 orang. Iya. Jadi teman-teman biar tahu, mungkin menurut saya ya, karena saya juga mahasiswa PhD, jadi ya mungkin karena sekolah S3 itu biasanya lama, lebih dari 2 tahun, kadang 3 tahun sampai 5 tahun, dan support keluarga itu sangat penting bagi yang sudah berkeluarga. Jadi sepertinya LPDP sangat mengerti tentang hal sekali tersebut. Oke. Lalu tadi kakak sampaikan bahwa porsi yang didapat adalah 25% dari living allowance sang penerima beasiswa. Ya. Nah kalau seandainya ada anak, hitungannya gimana? Berarti kalau istri berarti 25% dari living allowance-nya kakak. Betul sekali. Kalau ada anak berapa persen? Sama, istri 25%, anak 25%. Oke, jadi istri 25% dari penerima, anak 25% dari penerima. Ya, betul sekali. Tapi hanya diberikan untuk 2 orang. Oh begitu? Iya, jadi kalau misalnya anaknya ada 2, otomatis 3, istri anak 2. Iya. Nah itu kemungkinan tidak dibiayai. Anak keduanya tidak? Tidak. Oke, jadi hanya 3 orang penerima beasiswa, istri dan 1 anak. Iya, betul. Padahal ada semboyan 2 anak cukup ya. Ternyata untuk beasiswa seperti ini 2 anak mungkin itu tidak alasannya, cukup. Mungkin itu alasannya ya. Wow, sangat efisien sekali. Oke, kira-kira dokumen apa yang harus disiapkan? Karena itu cukup penting, dan sebagai informasi teman-teman bisa akses di websitenya LPDP untuk secara lengkap dan ringkas membaca mengenai persyaratan yang selalu berubah-ubah, baik di beasiswa reguler maupun beasiswa yang Indonesia Timur. Tapi kita mau dengar pengalaman nih, menurut kakak, mungkin teman-teman bisa langsung akses, tapi menurut kakak kira-kira apa yang kakak ingat dan berkesan dan menjadi catatan buat kita semua yang nonton? Karena saya studi di luar negeri, ada cek ke TBC. TBC yang pertama. Iya, lalu TOEFL. Persyaratan bahasa ya, Persyaratan bahasa ya TOEFL, lalu kalau yang BIT waktu itu ada persyaratan domisili selama 20 tahun kalau tidak salah. KTP, lalu surat keterangan sehat, lalu apa lagi ya? Narkoba. Betul. Tadi kakak sampaikan bahwa ada domisili selama 20 tahun. Maksudnya selama 20 tahun ke belakang. Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, itu khusus untuk beasiswa Indonesia Timur. Iya, betul sekali. Maksudnya kalau kita
kalau saya contoh dari NTT, maksudnya bahwa ingin menegaskan bahwa saya harus punya riwayat domisili 20 tahun sebelumnya di NTT baru bisa melamar beasiswa di Indonesia Timur. Iya, sesuai aturan memang seperti itu. Jadi kita ke dinas kependudukan, dan di sana akan tercatat dan kita akan bisa lihat sudah berapa lama kita berdomisili dan itu akan terlihat di situ. Jadi ya kira-kira seperti itu. Jadi saya bisa sampaikan bahwa beasiswa Indonesia Timur ini mungkin dikhususkan untuk putra daerah. Setuju sekali. Yang selama ini tinggal di daerah. Setuju sekali. Berarti kalau yang tidak tinggal di NTT tapi daerahnya daerah NTT nggak bisa ya? Mungkin bisa melamar di beasiswa yang lain, LPDP beasiswa yang lain. Iya, itu mungkin salah satu syarat yang mungkin agak ribet, agak sulit buat teman-teman di Indonesia Timur, tapi lama di luar Indonesia Timur. Benar. Nah, menurut kakak kira-kira ada persyaratan yang khusus yang membedakan ini Indonesia Timur, ini beasiswa reguler tidak? Maksudnya ada dokumen tertentu tidak? Mungkin rekomendasi dari kepala suku atau apa dan sejenis? Saya tidak begitu tahu beasiswa umum ya. Iya. Jadi 20 tahun 2 tahun domisili itu kalau tidak salah ya. Sudah lama juga. 20 tahun domisili itu bisa diganti oleh surat keterangan dari kepala desa atau apa. Kira-kira seperti itu. Saya kurang ingat lagi. Jadi mungkin bisa lebih. Biasanya kalau udah lulus kita lupakan semua dokumen karena kita siap untuk berangkat ke depan. Ya. Dan banyak sekali hal yang dikerjakan di sini. Ya. Karena setelah kita tahu bahwa kita keterima itu kan wah itu justru perjuangannya dimulai di situ setelah kita tahu itu keterima. Oke. Baik, nanti teman-teman bisa baca persyaratan, tapi yang pasti yang saya dengar dari teman-teman bahwa untuk persyaratan beasiswa reguler dan persyaratan beasiswa lain Indonesia Timur itu ada 1-2 dokumen yang berbeda. Dan teman-teman dari Indonesia Timur mungkin bisa mengambil ini dan melihat ini sebagai kesempatan karena memang ini dikhususkan untuk teman-teman yang berasal dari daerah timur. Jadi tolong lihat persyaratan itu. Kalau memenuhi persyaratan itu sebaiknya ikut untuk Indonesia Timur dahulu. Saya pikir lebih diprioritaskan. Pembangunan di Indonesia Timur tidak merata. Ya, maksudnya mereka lebih kita curhat ini. Indonesia lebih melihat sekarang memprioritaskan Indonesia Timur. Jadi saya senang sih kita sudah saatnya kita diperhatikan. Benar-benar sekali. Jadi teman-teman silakan buka website untuk manfaatkan kesempatan itu biar bisa melamar melalui jalur beasiswa Indonesia Timur. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan berikut. Kalau persyaratan bahasa tadi kira-kira ada yang bisa kakak share nggak? Soalnya saya rasa kalau soal bahasa ini kan banyak istilah-istilah kan, ada IBT, ada ITP dan jenis-jenis lain. Mungkin kakak bisa sharing sedikit pengalaman kakak. Beasiswa LPDP itu untuk BIT waktu itu IELTS bisa, TOEFL IBT bisa, tapi yang jauh lebih terjangkau itu beasiswa TOEFL ITP, bukan yang IBT. Dan itu di Kupang ada, dan harganya dibandingkan yang lain jauh lebih terjangkau. Jadi itu kalau saya saran coba ITP yang pertama. Ya. Nanti sampai di pengayaan bahasa LPDP akan membantu kita untuk memenuhi syarat kampus. Nah, kalau kampus tidak meminta ITP tidak menjadi syarat. TOEFL ITP tidak menjadi syarat. Tapi LPDP menyediakan kesempatan buat kita untuk ambil tes bahasa yang lain seperti IELTS, TOEFL IBT. Dan itu LPDP akan menyediakan baik pelatihannya maupun tesnya. Yang kakak cerita tadi 3 bulan sekalian jalan-jalan. Oke, jadi saya bisa simpulkan begini. Untuk persyaratan beasiswa LPDP Indonesia Timur, kita boleh pakai tes TOEFL yang termurah menurut standar LPDP yaitu ITP. Betul ya begitu ya? Betul. Setelah kita masuk dan dinyatakan lolos, kita akan coba untuk digodok lagi bahasanya dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh LPDP. Itu enak sekali sebenarnya. Kita tinggal siap badan dengan siap otak sah. Betul. Tapi tidak gampang sih juga sih. Karena kita harus ke kota besar, kita terpisah dari keluarga, hanya fokus belajar bahasa.
Dan misalnya saja di keluarga ada yang sakit atau apa, itu kan kadang mengganggu juga. Mengganggu. Jadi ya senang, positif negatifnya Selalu kurang dan ada lebih ya. ada ya. Setiap hal yang kita maju selalu memberikan dampak positif di satu sisi dan dampak negatif di sisi lain. Tinggal kita timbang mau Iya. mau menutupi seperti apa kelemahan. Pasti ada yang dikorbankan. Oke, benar sekali. Nah, kira-kira setelah selesai ini kakak ada kewajiban pulang atau rencana kakak seperti apa? Dua pertanyaan. Pertama, ada kewajiban pulang kah dari LPDP? Terus kedua, rencana kakak bagaimana? Ya, LPDP mewajibkan kami semua pulang dan saya pasti pulang. Ya, pasti pulang kembali mengabdi ke Indonesia, dan jujur saya pengen kembali lagi terlibat dengan teman-teman anak-anak muda, mahasiswa. Karena menurut saya mungkin mengabdinya di Indonesia 20, 30, 4 tahun ke depan. Tapi saya harus meninggalkan sesuatu ke adik-adik di bawah mahasiswa. Dan mereka punya waktu lagi untuk 34 tahun ke jadi estafet gitu menurut saya, estafet. Yeah. Jadi sayang sekali kalau saya tidak pulang dan tidak memberikan sesuatu. Iya. Memberikan sesuatu jadi pengalaman buat mereka. Ya. Iya. Wah, mantap sekali ini. Nah, kira-kira oh ya, tadi kakak sempat singgung bahwa ada yang lain juga untuk batch-nya kakak yang di Penn State. Ya. Ada berapa orang kak kira-kira? Saya sama teman satu dari NTT juga, Iya. master di sini. Oh, master ya, beda ya. Kakak PhD, yang satu Iya. lagi master. Jadi Kami cuma berdua dua. saja, ya. Oh. Ya, terus Beruntung ketemu Kak Carolus. Walaupun beda beasiswa ya. beda Tapi beasiswa. anak-anak NTT ya. Jadi saya juga, wah ternyata NTT tidak seperti yang banyak orang bayangkan. NTT punya banyak orang-orang muda yang luar biasa. Kita underground saja Iya, di iya, bawah, iya, oke. muncul ke permukaannya pelan-pelan Iya, saja. iya. Oke, nah kak, kira-kira kakak ada tips tidak untuk teman-teman yang tentunya mungkin sampai dengan saat ini masih takut untuk kuliah ke luar negeri? Saya pikir sama saja sih. Menurut Begitu? saya ya, Ah, menurut saya iya, pribadi. iya. Studi di NTT, studi di Jawa, studi di luar negeri sama. Yang bikin beda mungkin fasilitas, sistem, tapi kita orang manusia ini kita kan sama. Kita makan makanan yang sama, punya kapasitas otak yang sama, pengalaman yang sama. Tergantung kita mau menggunakan diri kita untuk bisa beradaptasi, untuk mau maju atau tidak. Jadi, tidak perlu takut sebenarnya, tidak perlu minder. Sebenarnya kita sama. Kita punya peluang yang sama, kita punya kapasitas yang sama untuk bisa studi bahkan sampai ke luar negeri. Jadi tips, tidak boleh takut. Tidak boleh takut yang pertama teman-teman. Ya. Sama, semua orang sama kok. Tidak ada yang beda. Bahkan kita dengan teman-teman dari Amerika pun kita sama. Iya. Kemampuan Dan kita sama. Saya mau tambahkan satu lagi teman-teman. Saya merasa bahwa di sini itu di Amerika ternyata perbedaan tuh dihargai. Benar tidak? Kak Jimmy? Setuju. Kultur kita kultur, sangat-sangat dihargai. Semakin berbeda kita dengan mereka, itu tuh menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Betul. Jadi bukan hal yang untuk membedakan, oh kamu begini, saya begini, enggak. Justru Tidak. mereka, oh saya pengen lihat perbedaan kamu apa yang bisa kamu lengkapi dengan perbedaan kamu untuk melengkapi kita yang sangat diversity ya, saya bilang di sini ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya justru saya datang ke sini rasanya tidak lebih minder daripada saya ketika pertama kali ke Pulau Jawa untuk kuliah. Karena saya di sini merasa bahwa kayaknya orang-orang macam saya ini banyak di sini. Iya, kita Iya, di sini benar kan tidak, Kak? di sini kan bukan orang Amerika saja. Iya, ada iya, yang dari benar India, sekali. ada yang dari Cina, Korea, bahkan Southeast Asia kayak Malaysia, kayak Thailand, Brunei, Filipina, Brunei, ada juga. Jadi pasti ada ya namanya sense of belonging itu kita rasa ya. Iya. Tidak seperti namanya kita jauh dari keluarga, kita jauh dari daerah kita. Jadi sense of belonging itu awalnya pasti rasa kurang gitu. Tapi kita harus percaya bahwa semua di sini sama. Cuman yang bikin beda kita punya kultur, kita punya kebiasaan, itu yang bikin beda. Tapi saya pikir kapasitas kita, kemampuan kita, pengalaman kita sama. Gitu. Sama. Dan tips berikutnya, untuk melamar beasiswa maupun studi di luar negeri, persiapan. Persiapan. Tidak bisa satu hari jadi kalau ya persiapan.
mau dapat TOEFL tinggi 1 hari belajar langsung tes, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya buat yang jenius mungkin ya. Lalu berikutnya lagi masih persiapan. Kalau melamar kampus itu biasanya kita siap dokumen-dokumen, salah satunya esai ya. Esai. Nah esai itu tidak bisa 1 malam jadi. 1 malam jadi. Tidak bisa, karena kita harus siapkan datanya, lalu presentasikan data itu dalam esai sebaik mungkin. Iya benar. Lalu kita harus bisa bagaimana selain membahas, kita melihat data tersebut, memberikan pandangan kita, itu kan banyak sekali. Banyak analisa yang sangat Iya, kecil. betul sekali. Lalu kita pakai kita lihat kampus, apa yang lebih dari kampus ini, sehingga kita pilih. Itu kan harus kita banyak sekali informasi, jadi kita harus saring. Kita harus lihat mana yang cocok untuk dimasukkan ke dalam esai kita. Ada banyak sekali. Kalau saya sendiri tidak bisa, bahkan 1 minggu tidak cukup. Iya. Itu berminggu-minggu, kayaknya 1 bulan, 3 minggu, 1 bulan atau 3 minggu itu kira-kira seperti itu. Dan saran berikutnya esai ya. Biasanya esai itu jadi poin penting untuk baik LPDP, beasiswa maupun kampus untuk melihat diri kita. Iya. Kita dikenal oleh esai kita. Jadi tips berikutnya, esai kita itu sebaiknya setelah ditulis kita sharing ke teman, buat proofreading dan lain-lain ya. Iya, sharing ke teman-teman, bahkan ke dosen kita, minta masukan. Cari orang yang selain berkompeten untuk memberikan input soal esai, dan juga orang yang tidak discourage kita, tapi sebaliknya memotivasi kita. Oke. Jadi teman-teman tadi untuk teman-teman di NTT, yang pertama adalah jangan takut, tetap harus berjuang, karena semakin kita beragam itu semakin kita dihargai. Jadi tidak perlu takut, terus persiapan dokumen-dokumen kayak yang paling penting ya, termasuk esai. Ada istilah dulu SKS, sistem kebut semalam. Ada teman-teman yang cerita bilang, oh saya kalau kerjanya mepet-mepet jauh lebih, otak saya terbuka. Well, ya untuk beberapa orang iya, tapi saya menyarankan jauh lebih baik dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Iya. Otak terbuka, nadi tertutup. Kalau lama-lama kan bisa mati ya kayak gitu ya. Tiap hari, aduh, besok mau ujian, pagi kerja, malam baru kerja buru-buru. Mungkin kalau 1-2 kali boleh dimaklumi, tapi kalau sebaiknya, ini pendapat kami dan pengalaman juga, saya juga merasakan bahwa esai-esai seperti itu memang kita harus siapkan dari jauh hari, karena kita harus lihat kelebihan kampus apa, terus kelebihan kita itu beririsan dengan kelebihan kampus tidak, sehingga ketika kita masuk ke sini, kampus tuh mensupport apa yang kita inginkan dan juga yang menurut kita ingin pelajari di sini. Jadi kira-kira itu hanya bisa tercapai kalau kita siapkan itu jauh-jauh hari. Betul. Oke, benar ya kira-kira Iya, ya. dan esai kita itu bukan dilihat oleh orang-orang biasa. Biasanya dilihat oleh akademisi, profesor, rektor, ahli psikologi juga kan. Dan itu mereka bukan orang yang baru pertama kali menulis esai. Mereka sudah punya pengalaman yang sangat banyak untuk menulis, bahkan melihat esai orang. Jadi, kalau kita tidak spesifik, tidak siap dengan baik, kita tidak bisa membohongi bahwa dalam seleksi itu pasti ada persaingan. Oh, banyak sekali yang persaingan. Jadi kalau kita tidak bisa bagus, otomatis yang lebih bagus yang akan diambil. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau mau bagus 1 kali. Iya. Kalau mau siap 1 kali. 1 kali ya. Jadi siap betul-betul. Iya. Poinnya sih menurut saya teman-teman unik sih. Jadi kalau kita mau tulis-tulis seperti itu, kita harus siap lebih lama sehingga kita bisa lihat poin unik kita tuh apa. Iya. Gitu. Itu juga termasuk dengan proposal riset ya Kak? Iya, betul. Kakak tulis proposal riset juga kan? Iya, betul. Nah, Kakak boleh kasih bocoran tidak? Saya lamar beasiswa LPDP 3 kali. 2 kali gagal, 1 kali berhasil. Dan ada lamar juga di beasiswa lain. Pasti itu banyak sekali cerita yang bikin Kakak tetap berkembang. Iya, seperti saya bilang, karena setiap sekali menulis pasti ada revisi. Menulis, lihat lagi, revisi lagi, lihat lagi, revisi. So, dari 2 kali gagal itu saya melihat kembali, terutama research proposal, dan saya koneksikan dengan esai. Itu
saya coba berpikir bahwa coba saya berpikir bahwa saya ini penerima beasiswa saya ini Indonesia, katakanlah saya ini pemerintah Indonesia. Saya menilai, Jimmy, kamu ini layak tidak? Saya mau kasih kamu beasiswa, kamu layak tidak? Apa yang kamu kasih ke Indonesia? Kira-kira saya coba berpikir seperti itu. Dan saya lihat dari essay sama research proposal saya, dari yang pertama kali lamar, kedua dan ketiga, jauh lebih memberikan kontribusi itu di yang ketiga yang saya lolos ini gitu. Yang ke satu dan kedua mungkin sudah sangat spesifik dan menurut saya memberikan kontribusi, tapi mungkin menurut Indonesia ada hal lain yang diperlukan kayak gitu. Jadi dan saya melihat esai dan juga research proposal saya yang ketiga ini jauh lebih membantu Indonesia. Jauh lebih membantu Indonesia dibandingkan yang pertama dan kedua. Kakak mau bilang bahwa sejauh mana kontribusi kita untuk Indonesia di dalam proposal atau di dalam semua paperwork itu dinilai benar-benar ya? Iya juga sih, karena kan mereka keluarin uang betul. banyak sekali ya, bisa miliaran rupiah. Lalu kita hanya main-main terus tidak ada kontribusi terhadap Indonesia, ngapain mereka kasih ke kita? Oh iya benar. Menurut kakak itu susah tidak? Susah. Doktoral itu apa ya? Kita harus bisa menghubungkan antara keahlian kita, kampus, tempat kita mengabdi di Indonesia, ilmu yang terbaru. Itu harus satu jalan. Dan itu harus banyak baca. Banyak baca Kak ya? Banyak baca, banyak riset, riset lagi, diskusi dengan para ahli. Gitu. Dan jangan malu kalau misalnya diskusi dengan pihak kampus. Oh begitu ya Kak? Iya. Jadi jangan malu kalau misalnya, saya tertarik di bidang ini. Coba saja email ke pihak admission atau langsung ke profesornya. Tapi kalau saya lebih senang ke admission. Saya waktu itu ke admission. Saya tertarik di bidang ini. Rancangan proposal saya seperti ini. Kira-kira ada tidak profesor yang cocok kayak gitu. Jadi selain baca profil profesor, kakak email ke admission. Iya. Jadi admission pengetahuannya sampai ke situ ya. Dia tahu untuk spesifik ke bukan admission sih sebenarnya. Admin jurusan. Admin jurusan. Biasanya admin jurusan lebih tahu tentang bidang keahlian fakulti ya. Iya. Oke. Dan mereka sangat hangat sekali membalas email saya, dan saya diarahkan waktu itu ke admin jurusan. Setelah itu baru diarahkan ke ketua program studi kayak gitu. Program studi ya. Lalu ketua program studi minta research proposal saya. Saya berikan. Lalu dia menyarankan, ini profesor yang bagus, silahkan kontak dan silahkan bagikan riset proposal ini. Jadi kira-kira itu seperti itu ceritanya dapat Pennstate ya. Dapat Pennstate, iya. Jadi dan jangan malu. Kita email itu bukan kita membunuh orang, bahasanya agak apa. Kita email itu sekali lagi kita kan sama, manusia kan sama. Jadi email saja. Kalau mereka tidak balas bukan berarti mereka mungkin sibuk saja. Tentu, karena kan mahasiswa tidak hanya kita calon mahasiswa, banyak sekali dari seluruh dunia. Puluhan ribu kan? Iya. Puluhan ribu, malah di sini kan bisa ratusan ribu. Iya. Terakhir Pennstate itu 150 negara, 150-an lebih negara. Kira-kira tahap wawancara LPDP itu ada hal khusus tidak yang kira-kira kakak bisa bagi tipsnya pas wawancara? Wawancara para pewawancara itu akan fokus ke esai kita dan riset proposal. Tapi kalau saya waktu itu riset proposal tidak terlalu, kebanyakan di esai. Saya merasa wawancara beasiswa itu bahkan lebih dari ujian skripsi menurut saya ya. Oh begitu. Itu mereka kejar terus. Kesusahannya lebih dari skripsi. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi bukan berarti saya bilang skripsi gampang. Skripsi juga susah. Iya, susah. Semuanya sama-sama susah dong. Iya. Yang menurut saya sulit itu adalah mereka kejar terus setiap jawaban kita. Oh. Kejar ini kenapa kayak gitu. Dan kita juga dilihat mental kita ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Apakah kita siap tidak mental kita? Menjawab.
mental kita itu kan yang nanti membantu kita ketika kita ke tempat orang, ke negara orang. Kalau kita mentalnya penakut, ya sulit Kelihatan nanti. ya dari wawancara ya. Ya. Wah, ngeri sekali nih dia punya proses nih. Oke, nah Kak, ini pertanyaan terakhir. Karena sebenarnya banyak sekali yang perlu kita diskusikan, tapi karena ini berhubung waktu juga dan juga kalau kita mau bahas kan panjang sekali ya. Nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Tapi saya mau tanya, kira-kira setelah Kakak sudah sampai di sini, Kakak sudah melalui segala proses untuk pengajuan beasiswa LPDP dan akhirnya sudah mendapatkan tips terbaik untuk teman-teman kita di Indonesia untuk bisa mengapply beasiswa LPDP khususnya untuk master atau doktoral, dan khususnya lagi untuk teman-teman di NTT atau Indonesia Timur tuh apa tips terbaik buat Kakak yang perlu kita persiapkan nih? Kalau syarat teknis kan tentu teman-teman bisa baca toh di website, tapi apa satu hal yang menurut Kakak kayaknya harus begini nih supaya kamu bisa sukses untuk beasiswa? Nasihatnya gini, hasil tidak pernah mengkhianati proses ya. Kalau saya pikir saya sudah berikan effort 100%, gagal, effort lagi 100%, gagal, itu proses. Itu proses dan suatu saat hasilnya pasti ada. Walaupun effortnya sudah berkali-kali 100%. Jadi jangan khawatir, namanya proses tidak mungkin mudah, dan entah proses diseleksi kah, proses untuk penyiapan dokumen, proses bahasa, itu semua proses dan tidak mudah, tidak gampang, dan kalau menyerah itu hal yang menurut saya akan mematikan proses itu. Jadi jangan, kalau bisa jangan ada kata menyerah. Jangan ada kata menyerah teman-teman. Itu poin paling penting dari Kak Jimmy ya. Oke, baik Kak Jimmy, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya. Terima kasih sudah mengundang juga. Sama-sama, mudah-mudahan berguna bagi teman-teman yang mau mengajukan beasiswa, termasuk teman-teman dari daerah timur. Dan ya teman-teman, ini akhir dan ujung dari acara kita. Buat teman-teman semua, kalau mau melihat hal-hal yang lebih khusus lagi tentang Amerika, pendidikan di Amerika, termasuk dengan hobi dan marching band. Kebetulan saya juga meliput beberapa hal kait dengan marching band, seni, musik. Saksikan terus di channel YouTube Oluz Wangi, OLUZ spasi Wangi, atau silakan follow Instagram di OLUZ_Wangi. Dadah semua. Bye-bye.